Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutekno dari SMK Petika Suara Batu. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang pemanfaatan produk kreatif melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Akan saya paparkan beberapa manfaat seperti peningkatan daya saing, inovasi produk, dan akses ke pasar baru. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan relevan. Ada beberapa manfaat yang spesifik dari pemanfaatan produk kreatif ya melalui kolaborasi di dunia usaha dan industri. Di antaranya adalah ada 5 ya manfaatnya. Pertama adalah peningkatan daya saing, 2 inovasi produk, 3 akses ke pasar baru, 4 peningkatan profitabilitas, 5 pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Ya, nah, jadi ada beberapa deskripsinya adalah nomor 1, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan ide-ide baru dan inovatif yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Kedua, berkaitan dengan inovasi produk adalah peluang untuk menciptakan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar baru, baik secara lokal maupun internasional. Keempat, inovasi yang dihasilkan melalui kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi. Kelima, kolaborasi antara industri kreatif dan dunia usaha dapat menciptakan ekonomi yang lebih dinamis dan inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kita harus memanfaatkan era digital ya. Artinya kolaborasi telah menjadi elemen kunci dalam mencapai keberhasilan bisnis seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memfasilitasi interaksi global. Nah, perusahaan di berbagai sektor semakin menyadari pentingnya kolaborasi lintas tim untuk mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Menurut data yang ada, 85% dari eksekutif itu percaya bahwa kolaborasi lintas tim adalah kunci inovasi bisnis. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan strategi untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Selanjutnya, statistik dari studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi pendekatan kolaboratif lebih siap beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, pentingnya kolaborasi tidak dapat diabaikan. Ini penting sekali. Jadi kolaborasi menjadi kunci untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di era digital yang terus berkembang ini. Manfaat kolaborasi dalam bisnis di era digital ada beberapa, terutama di sini saya sebutkan ada 3. Pertama adalah peningkatan inovasi, kedua efisiensi operasional, ketiga adalah perluasan jangkauan pasar. Dalam hal ini, kolaborasi membuka peluang untuk menciptakan ide-ide baru. Selanjutnya, kolaborasi memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya dan keahlian. Terakhir, melalui kolaborasi, bisnis dapat menjangkau audiens baru atau masuk ke pasar yang sebelumnya tidak dapat diakses. Nah, contoh kolaborasi yang sukses ya, saya paparkan di sini. Salah satu contoh inspiratif adalah kemitraan antara perusahaan teknologi dan sektor pariwisata dalam pengembangan informasi tentang pariwisata. Dalam hal ini saya ranahnya adalah pariwisata. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kunjungan tamu atau wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata melalui
penerapan ya solusi berbasis AI dalam konteks yang baru. Nah, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor pariwisata dapat membuka peluang besar bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada beberapa tips untuk memulai berkolaborasi. Pertama adalah tetapkan tujuan bersama. Kedua, identifikasi pesan dan tanggung jawab. Ketiga, bangun kepercayaan dan transparansi, keterbukaan, ini penting sekali. Terakhir adalah manfaatkan teknologi pendukung. Dalam hal ini sudah saya sampaikan sebelum slide daripada PPT ini, pentingnya digital dalam berkolaborasi dengan pemanfaatkan ya, dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya adalah tantangan dalam kolaborasi. Ini saya paparkan di sini. Komunikasi yang tidak efektif sering menjadi penyebab utama kegagalan dalam kolaborasi. Kesalahpahaman informasi tidak disampaikan dengan jelas. Jadi halnya adalah komunikasi ini penting ya, karena ketika komunikasi itu tidak jelas atau kurang paham, maka akan terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk mengatasi tantangan ini penting untuk menetapkan saluran komunikasi yang jelas sejak awal. Misalnya ada mengadakan pertemuan rutin, menetapkan tanggung jawab komunikasi kepada individu tertentu, dan menggunakan alat komunikasi yang memungkinkan dokumentasi transparan. Jadi ada keterbukaan, terus komunikasi ini berjalan secara normal, ya, tidak artinya tidak tersendat-sendat, karena ketika tersendat atau kurang maksimal, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman. Ini tantangan dalam kolaborasi. Selanjutnya perbedaan budaya dan nilai, ini penting ya, perlu diperhatikan juga. Dalam kolaborasi lintas sektor atau internasional, perbedaan budaya atau nilai seringkali menjadi tantangan signifikan. Hal ini dapat muncul dalam bentuk gaya kerja yang terbuka. Misalnya gaya kerja kita umpamanya berkolaborasi dengan perusahaan asing. Ya, jadi gaya pekerja kita itu memang berbeda dengan pekerja daripada perusahaan-perusahaan asing. Tepat waktu tentunya, tetapi ada hal yang perlu disadari bahwa kita itu tetap dalam hal budaya atau nilai daripada itu, daripada tantangan-tantangan seperti itu mesti timbul. Nah, untuk mengelola konflik ini membutuhkan keterbukaan dan pemahaman antar budaya. Caranya adalah efektif dengan menyelenggarakan pelatihan lintas budaya untuk semua pihak yang terlibat, agar kita saling menyadari dan kerjasama atau pemanfaatan daripada kolaborasi ini akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan masing-masing. Solusi teknologi untuk mendukung kolaborasi adalah teknologi ini memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan kolaborasi, terutama dalam menjaga produktivitas dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi kolaborasi dapat menjadi lebih instruktur dan minim hambatan. Sudah saya jelaskan bahwa komunikasi ini penting. Ya, sebagai penutup, saya berpendapat bahwa kolaborasi adalah elemen yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai keberhasilan bisnis di era digital. Dengan membuka diri terhadap berbagai bentuk kolaborasi, baik lintas tim maupun lintas sektor bisnis, dapat meningkatkan inovasi. Selain itu, teknologi modern telah mempermudah proses kolaborasi sehingga lebih cepat. Artinya kita ke komunikasi juga lebih cepat. Ya, kita memecahkan masalah ketika timbul masalah, kita lebih cepat karena didukung oleh itu tadi teknologi digital yang memadai lah. Sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk berkembang.
Nah, saatnya dalam hal ini Anda mengambil langkah pertama untuk membangun jaringan yang lebih luas dan memanfaatkan peluang kolaborasi, ya. Mulailah dengan mengidentifikasi mitra yang potensial, menentukan tujuan bersama, dan menggunakan teknologi yang relevan untuk memfasilitasi kerjasama. Jadi ya kita tidak ingin jadi berkolaborasi nanti di tengah-tengah ada masalah. Jadi itu tadi saatnya untuk mengambil langkah. Jadi mengambil mitra yang tepat. Bagaimana kita berkolaborasi supaya berkelanjutan. Tidak terjadi kesalahpahaman di akhir. Ya, akhir daripada pemanfaatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sementara demikian, saya terima kasih sekali ya presentasi hari ini. Semoga di lain waktu saya bisa mempresentasikan lagi dengan program-program yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.